Ya. Jadi 21.156 itu data ganda. Jadi ganda bisa namanya ganda. Kemudian ganda menerimanya. Itu jadi sesuai aturan, itu kalau PKH dengan BPNT itu bisa. Tapi kalau BST dengan yang lainnya itu nggak bisa. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Risma dituding pencitraan. Politisi PDIP mengatakan data penduduk amburadul sejak zaman Orde Baru. Salah kaprah bila menilai sikap Mensos Tri Risma hari ini sebagai pencitraan saat mengungkapkan adanya 21 juta data ganda penerima bansos. Politisi PDIP Dedi Yefri Hantara Sitorus berpendapat ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan. Itu kan anggapan orang. Dia menambahkan selama ini data mengenai penerima bansos memang amburadul. Oleh karenanya ia menilai sikap menteri dari PDIP itu melaporkan KPK sudah tepat. Bu Risma melakukan hal yang benar, hal ini jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman Orde Baru dan tidak pernah tuntas. Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan. Anggota Komisi 6 DPR ini mengatakan Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan. Seperti diketahui, Risma melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos. Tidak sedikit yang mengapresiasi langkah Mensos Tri Risma melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK. Namun ada juga pihak yang menilai bahwa langkah mantan wali kota Surabaya ini hanya pencitraan. Menanggapi hal tersebut, partai dari PKS, politisi Muhammad Nasir Jamil menganalogikan langkah Risma itu seperti bermain bola yang membobol gawang sendiri. Itu kalau dalam bahasa kami di Aceh, tendang gol di gawang sendiri, gol bunuh diri, kata Nasir pada RMOL. Maka sambung anggota Komisi 3 DPR RI ini, bukan tidak mungkin hal itu akan jadi bola liar opini publik. Sebab kata Nasir bisa saja publik menilai Risma tengah melakukan pencitraan. Untuk menghindari hal itu, sarannya, Risma harus juga menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum, bukan hanya dengan selesai sebatas laporan semata ke KPK. Menurutnya, ini sekedar soal data ganda penerima bansos saja, tapi juga ada penerima manfaat. Siapa yang diuntungkan dengan data ganda itu secara material. Jangan sekedar melaporkan ada 21 juta data ganda, harus ditindaklanjuti juga sehingga tidak terkesan sebagai pencitraan. Potensi skandal korupsi. Sementara jika laporan Mensos Risma ini ke KPK benar, maka bisa jadi ada potensi korupsi lebih besar di Kemensos era sebelumnya. Jika laporan Risma ke KPK itu benar, maka satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos oleh menteri sebelum Risma sangat besar, ungkap pengamat politik Muslim Arbi. Karena itu ia meminta KPK mengusut tuntas 21 juta data ganda itu, karena data tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Kalau dilakukan oleh oknum atau partai tertentu, maka sudah pasti untuk kepentingan partainya. Apakah itu oleh oknum penguasa atau partai penguasa, atau partai-partai koalisi dengan kekuasaan? Maka KPK perlu mengungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelaku, tidak perlu rasa takut. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, juga meminta pada masyarakat tidak perlu merespon berlebihan pelaporan Mensos Risma ke KPK terkait data ganda penerima bansos. Mensos Risma melapor ke KPK setelah melakukan perbaikan data, ada sekitar 21 juta data ganda penerima bansos. Ahmad Ali mengatakan masyarakat tidak perlu berprasangka secara berlebihan sebelum hal ini diungkap secara nyata oleh KPK dan diklarifikasi secara benar. Meski demikian, Ahmad Ali mengingatkan Risma agar tidak mencari panggung melalui pelaporan 21 juta data ganda penerima bansos. Saya pikir langkah Bu Risma sudah betul untuk kemudian tidak membuat opini publik, tapi kemudian langsung memberikan laporan pada KPK sedang menyidik bansos, ucap Ahmad Ali. Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPR ini, dapat apa yang dilakukan politisi PDIP itu sudah benar. Selanjutnya, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu mengklarifikasi pada publik.
Dengan cara itu, tudingan Risma sedang melakukan drama dapat ditepis. Apalagi, Risma baru beberapa bulan menjabat sebagai Mensos menggantikan rekan separtainya yang tersangkut kasus rasuah. Tidak perlu ada lagi ini jadi panggung. Nanti akan terjadi perselisihan padahal data belum terklarifikasi. Karena Bu Risma beberapa bulan masih di situ. Jangan tiba-tiba terjadi data tidak valid, kemudian akan membuat kegaduhan di publik. Pada akhirnya, nanti kembali ketidakpercayaan publik pada Kemensos. Begitu tandasnya. "21 juta data bansos ganda. Jika laporan Risma ini benar, maka rezim Jokowi memang lebih kejam daripada teroris." Data ganda penerima bansos atau bantuan sosial yang telah dilaporkan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini kepada KPK disoroti oleh Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman menyampaikan bahwa hasil laporan yang disampaikan oleh Risma kepada lembaga anti rasuah akan memberikan gambaran tentang baik buruknya rezim penguasa saat ini. Karena dia memandang data 21 juta ini ganda bukanlah angka yang kecil, apalagi dikalikan dengan jumlah korupsi per satu bansos yang dilakukan oleh para tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Ini yang dilaporkan Bu Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Bu Risma ini betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan extraordinary itu, ujar Beni di dalam akun Twitternya pada hari Sabtu 1 Mei. Di era Jokowi berkuasa lebih kejam dari teroris, curi uang rakyat di siang hari bolong. Begitu tandasnya dengan tweet yang sama. Pada hari Jumat 30 April kemarin, Menteri Sosial Tri Risma hari ini melaporkan data ganda penerima bansos ke KPK, totalnya ada lebih dari 21 juta jiwa data warga yang ganda. Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkunjung ke kantor KPK untuk melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bansos. Risma menyebutkan bahwa 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan oleh Kemensos agar dapat menampung lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah sesuai janji saya, April bisa menyelesaikan perbaikan data. Hasilnya 21.156.000 data itu ganda dan kami tidurkan. Karena itu kami meminta daerah-daerah melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan beri bantuan. Jelas Risma pada hari Jumat 30 April. Saat ini, lanjut Risma terdapat 5 juta data tambahan penerima bansos yang diusulkan dari berbagai daerah. Namun ia mengatakan Kemensos masih mengalami kesulitan mengakses data masyarakat penerima bansos di beberapa daerah karena permasalahan akses. Namun ada beberapa daerah seperti Papua, NTT, dan 6 daerah lain karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan lain sebagainya. Meskipun demikian, Risma berjanji akan terus melakukan upaya pendataan ke wilayah tersebut, termasuk daerah yang penduduknya masih berada di wilayah hutan. Karena itu, kami terus-menerus akan melakukan pendataan, termasuk pendataan dari suku-suku di dalam hutan. Kita akan terus sempurnakan sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pendataan penduduk penerima bansos penting dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran. Aklex meminta pendataan penerima bansos dijadikan satu pada data terpadu. Jangan ada data lain selain data terpadu itu yang menjadi acuan ketika dalam penyaluran bansos. Sebab selama ini data penerima bansos terbagi menjadi beberapa bagian di Kemensos seperti data program Keluarga Harapan dan data Raskin. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penerima bansos ganda, Alex meminta agar data tersebut dijadikan satu. Itu dipegang oleh masing-masing dirjen. Kami minta agar disatukan karena itu tadi orangnya bisa saja sama di 3 data tersebut. Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda atau penerima ganda. Syukur-syukur kalau sampai kepada yang benar penerima, tapi kalau ada data yang disalahgunakan itu kan menjadi potensi terjadinya kecurangan.